Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elwira Dunanda Hakim dengan NPM 21011011020 akan menjelaskan makalah yang telah saya buat yang berjudul Dampak Pergantian Nama Lockdown, PSBB, PPKM hingga PPKM berlevel terhadap pertumbuhan ekonomi di kala pandemi. Makalah ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Penny Cahya Kartika, Magister Pendidikan. Memasuki halaman pertama setelah cover yaitu ada kata pengantar, lalu dilanjutkan dengan daftar isi mulai dari bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang rumusan masalah hingga tujuan, lalu ada bab 2 pembahasan yang berisi pengertian lockdown, pengertian PSBB, alasan harus dilaksanakannya PPKM, perbedaan PPKM dan PPKM berlevel, pengaruh program pada perekonomian Indonesia, dan pengaruh penggantian nama program terhadap bidang ekonomi di saat pandemi. Lalu yang terakhir ada bab 3 penutup, yaitu kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Di dalam pendahuluan terdapat rumusan masalah yang berisi apa yang dimaksud dengan lockdown, apa itu PSBB, mengapa PPKM harus dilaksanakan, apa perbedaan PPKM berlevel dengan PPKM sebelumnya, apa pengaruh program tersebut terhadap perekonomian Indonesia? Yang terakhir ada apa dampak dari pergantian nama program tersebut terhadap pergerakan ekonomi di saat pandemi. Tujuan dibuatnya makalah ini yaitu untuk memenuhi penilaian tugas mata kuliah Bahasa Indonesia untuk memahami lebih dalam tentang kebijakan yang dianggap kontroversial oleh masyarakat. Lalu untuk menambah wawasan tentang perkembangan ekonomi di saat pandemi, dan untuk mengetahui langkah pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi. Memasuki bab 2 pembahasan. Diawali dengan pengertian lockdown yang menjelaskan tentang lockdown secara singkat. Lockdown dapat diartikan sebagai penutupan akses di sebuah area, baik itu masuk ataupun keluar. Ketika sebuah area memberlakukan lockdown, baik itu negara, provinsi, kota, kabupaten, bahkan hingga wilayah yang lebih kecil seperti kecamatan dan desa, masyarakat yang tinggal di sana tidak hanya dilarang untuk bepergian keluar area, tetapi juga tidak diperbolehkan untuk beraktivitas di luar ruangan. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan singkat tentang pengertian PSBB. PSBB ini berbeda dengan lockdown, karena tidak menutup semua kegiatan atau aktivitas sosial. Namun dalam penerapannya, ada kegiatan yang dibatasi dan tidak boleh dilakukan. Contohnya adalah pembatasan kegiatan di fasilitas umum, pembatasan kegiatan pendidikan, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan terakhir adalah pembatasan kegiatan keagamaan. Dan dilanjutkan dengan alasan harus dilaksanakannya PPKM. Presiden mengungkapkan bahwa kebijakan penerapan PPKM adalah sesuatu yang tak dapat dihindari guna menekan laju penularan COVID-19, serta mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien COVID agar tidak over capacity. Hal ini juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap komitmen nasional dalam terus melakukan perbaikan penanganan COVID, dan meskipun instruksi ini ditujukan pada beberapa daerah di Jawa dan Bali, namun pembatasan kegiatan masyarakat ini tidak terbatas hanya untuk daerah Jawa dan Bali. Lalu ada perbedaan PPKM dan PPKM berlevel, yang mana sebelumnya adalah PPKM tanpa level namun diganti dengan PPKM berlevel. Dalam instruksi Mendagri dijelaskan bahwa PPKM level 4 adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali dan disesuaikan dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan hasil asesmen atau penilaian. Untuk tempat ibadah juga tidak mengadakan kegiatan ibadah atau keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan ibadah di rumah. Lalu ada pengaruh program pada perekonomian Indonesia. Program yang dimaksud di sini adalah program pembatasan seperti PSBB, PPKM, PPKM berlevel. Menurut Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, terjadi dampak positif perekonomian dari diterapkannya PPKM. Seiring dengan telah dilakukannya vaksinasi COVID-19 yang semakin masif kepada masyarakat. Lalu ada pengaruh pergantian nama program terhadap bidang ekonomi di saat pandemi. Jadi tujuan penggantian nama itu lebih diperjelas di sini. Secara garis besar, aturan-aturan pembatasan tersebut memiliki visi yang sama untuk membatasi kegiatan masyarakat demi mencegah penularan corona. Namun,
Perbedaan tampak dari pemberlakuan aturan WFH hingga jam operasional tempat usaha. Seiring berjalannya waktu, dengan pergantian nama program yang berkali-kali dilakukan, hal ini juga diiringi oleh pemulihan ekonomi masyarakat. Mereka mulai bisa terbiasa dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Tidak jarang di kota besar saat ini mengalami kemacetan. Artinya perekonomian mulai kembali normal seperti sebelum pandemi. Lalu bab 3 ada penutup, yaitu kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Itu dia tadi makalah yang telah saya buat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.